بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan pembacaan kitab Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Adham Syarqawi hafizahullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim tentang seorang yang membunuh 100 jiwa. Hadis ini cukup familiar, sering kita mendengar kisah tentang laki-laki ini. Teks hadis ini ternyata bisa kita dapati dalam riwayat Muslim, begitu juga dalam riwayat Bukhari. Jadi Nabi SAW pernah bercerita kepada sahabat bahwa dahulu ada seorang laki-laki pernah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia punya keinginan untuk bertaubat. Akhirnya ia pun mulai bertanya mengenai siapa orang yang paling alim yang masih ada di dunia saat itu, untuk ia tanyai apakah ia masih punya kesempatan untuk bertaubat. Karena dia masih bimbang, masih ragu, kira-kira dia ini masih bisa bertaubat atau tidak. Dia pun bertanya mengenai siapa orang yang paling alim yang bisa ia temui untuk ia tanyai persoalan tersebut. Maka orang-orang pun menunjuk kepada seorang rohib, ahli ibadat. Ia pun mendatangi si rohib dan bertanya bahwa ia telah membunuh 99 nyawa dan apakah dia masih bisa bertobat. Dengan tegas tanpa ragu si rohib menjawab tidak. Kemudian ia pun sempurnakan korban yang ia bunuh menjadi 100. Tapi keinginan dia untuk tobat tidak hilang. Walaupun ia telah menambah jumlah korban, keinginan dia untuk tobat itu tetap tidak padam. Dia bertanya lagi kepada orang-orang mengenai siapa orang yang paling alim yang bisa ia temui. Untuk kali kedua ini orang-orang pun menunjukkan beliau kepada orang yang tepat, yang memang orang alim, bukan ahli ibadat. Orang yang alim, yang mengetahui persoalan-persoalan yang ingin ia tanyakan. Ia ceritakan dosa-dosa yang ia telah perbuat. Bahkan ia ceritakan bahwa orang terakhir yang ia bunuh adalah melengkapi jumlah 100 jiwa yang ia bunuh. Kemudian orang alim ini menjawab, "Naam, engkau masih punya kesempatan untuk taubat. Wa man yahulu bainal abdi wa bainat taubah." Siapa yang boleh menghalangi seorang hamba untuk bertobat kepada Allah? Siapa yang boleh menghalangi seorang hamba untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian orang alim ini berpesan kepada laki-laki tersebut, "Intalik ila ardi kadza wa kadza." Pergilah engkau ke negeri, disebutlah nama negeri tersebut, karena di sana banyak orang-orang soleh. Berbaulah dengan mereka, bergaulan dengan mereka, mudah-mudahan engkau ketularan soleh mereka. Tinggalkan negerimu, karena negerimu itu negeri yang buruk, negeri yang tidak baik. Sebab di situ engkau banyak berbuat maksiat kepada Allah. Karena dia memang serius ingin taubat, dia ikuti saran orang alim ini. Dia bawa barang-barang, dia persiapkan diri, dia pun berangkat menuju negeri yang diisyaratkan oleh orang alim itu. Ternyata di tengah perjalanan dia meninggal. Lalu malaikat azab dan malaikat rahmat pun datang untuk memperebutkan ruh yang bersangkutan. Kata malaikat rahmat, "Dia adalah milikku karena dia datang ke negeri dengan tujuan ingin bertobat kepada Allah." Kata malaikat azab, "Tidak, dia milikku karena dia belum pernah berbuat baik sama sekali." Belum pernah berbuat baik sama sekali.
Lalu Allah Ta'ala kirim malaikat ketiga yang menengahi perselisihan antara dua malaikat ini. Ukur posisi di mana orang ini mati dan lihat ia dekat ke arah mana, ke arah tempat pertaubatannya atau ke arah tempat dia berbuat maksiat, dan itulah yang akan menentukan nasibnya. Maka diukur, ternyata ia lebih dekat ke tempat pertaubatannya, lalu ruhnya pun dibawa oleh malaikat rahmat, menjadi pertanda bahwa dia diampuni oleh Allah. Bahkan dalam riwayat Bukhari dijelaskan, ternyata ia berada tepat di tengah-tengah jarak antara tempat pertaubatan dengan tempat ia berbuat maksiat. Namun karena Allah ingin mengasihaninya dan merahmatinya, Allah perintahkan bumi untuk menyusut. Jadi bumi tempat pertaubatannya itu menyusut tiba-tiba sehingga ia lebih dekat ke tempat pertaubatannya, dan itulah menjadi jalan ia diterima oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang kita ingin ambil dari hadis ini adalah, kalau seandainya kita mengalami persoalan, hal-hal yang mengganjal, hal-hal yang ingin kita tanyakan dan kita ketahui jawabannya, maka tanyakanlah kepada ahlinya. Laki-laki ini bertemu dengan orang yang tidak tepat saat ia pertama kali ingin menanyakan persoalannya mengenai kesempatan taubat itu masih terbuka atau tidak. Ia ketemu dengan ahli ibadat. Tidak semua ahli ibadat itu boleh kita tanya tentang persoalan agama. Tidak. Bukan karena dia modal jenggotnya panjang atau bajunya itu baju begamis, lalu kita banggakan caknya dia ini besok kita tanyai tentang urusan agama. Tidak seperti itu. Jadi salah sasaran dia, salah wong. Bertanya kepada ahli ibadat, akhirnya dijawab ngasal. Ngapa ahli ibadat ini menjawab dak? Karena dia dak rela. Alangkah lemaknya wong ini. Lah maksiat banyak-banyak, tiba-tiba nak taubat. Setelah taubat, agak setara pula sama aku. Sama-sama masuk surga. Aku yang mengas ibadat, masuk surga. Dia yang banyak maksiat, masuk surga juga. Dah galak aku. Makanya tegas dia jawab, dak. Karena dak dia dak galak disamakan. Jauh antara aku dan kau ni. Aku ibadat terus, kau tak pernah. Aku dia jawab, dak. Dia habisnya. Akhirnya ketemu dengan orang tepat dan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Itulah gitu. Kalau nak bertanya tentang hal apapun, tanyalah dengan wong yang tepat, yang memang betul-betul ahli, yang spesialisasinya memang di bidang itu. Kalau nak nanya masalah kandungan, dokter mus. Jangan nanya sama ustaz. Ustaz, anak-anak landang rutin ustaz. Mana tahu ustaz? Bukan kasyaf anak. Pergi ke dokter, cek USG, biar tahu. Kalau seandainya gobok di rumah rusak, tanya tukang kayu. Jangan nanya ustaz dulu. Ustaz, gobok rumah mana rusak ustaz? Nah, apa nanya ustaz dulu? Kalau nak nanya soal masakan, ya tanya koki. Ada bidangnya kalau, ada ahlinya kalau. Kalau nak nanya soal agama, baru tanyalah dengan ahlinya. Jangan nanya dengan sembarang wong. Agak dijawab ngasal. Dan akhirnya kita pun salah dalam berbuat. Yang kita memang boleh, kalau dapat jawaban boleh. Ternyata jawaban itu jawaban yang tak tepat, jawaban yang ngawur. Sahabat-sahabat Nabi itu punya keahlian berbeda-beda. Ada yang ahli di bidang Quran, dalam masalah qiraat, cara bacanya, cara pelafalannya, itu ada yang ahlinya. Namanya Ubay bin Ka'ab. Ada sahabat Nabi ahli dalam tafsir, Abdullah bin Abbas. Ada yang ahli di bidang faraid, Zaid bin Sabit. Ada yang ahli di bidang halal wal haram. Kalau nanya ini boleh tak, ini halal tak, ada ahlinya Muaz bin Jabal. Kalau nak nanya strategi perang, ada Khalid bin Walid. Jadi sahabat Nabi itu punya keahlian yang beda-beda. Saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendapat saran dari sebagian besar sahabat agar beliau mulai mengumpulkan Quran itu dalam satu mushaf. Awalnya beliau menolak, tapi setelah dikuatkan beliau pun setuju. Siapa yang beliau pilih untuk menjalankan tugas ini? Mengumpulkan Quran dari yang tertulis di pelepah-pelepah, di kulit-kulit,
di hafalan-hafalan para penghafalnya, beliau pilih orang yang memang ahli di bidang ini. Beliau tak nunjuk Sayyidina Khalid karena memang bukan bidangnya. Beliau tak nunjuk yang lain karena memang bukan ahlinya. Beliau pilih Ubay bin Ka'ab karena memang pakarnya nian, punya keahlian di bidang itu. Beliau tunjuk sebagai ketua pelaksana, kemudian direkrut yang lain yang juga ahli. Saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ingin memerangi kaum murtadin, orang-orang yang murtad setelah Nabi wafat, itu jumlahnya besar, dan beliau ingin memerangi mereka ini. Siapa yang beliau utus sebagai pimpinan dalam misi ini? Khalid bin Walid, karena memang beliau ahlinya. Jadi beliau paham siapa kira-kira orang yang tepat untuk menjalani misi-misi yang berbeda. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mendapat laporan dari seseorang. Orang ini ngomong kepada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku nak melapor. Ada apa? Aku telah diejek oleh salah seorang yang bernama si fulan melalui syairnya." Orang Arab itu kalau sudah bersyair, kalau muji setinggi langit, kalau merendahkan itu campak-campaknya nian gitu. Kalau sudah merendahkan, ahli dia dalam memainkan syair untuk pujian atau untuk cacian. Jadi kata Sayyidina Umar, syair apa yang kau anggap itu sebagai cacian buat kau? Disebutlah syairnya. Terakhir syair itu menyebutkan fa innaka antat ta'imul kasi, karena engkau itu adalah pemberi makan dan pemberi pakaian. Sayyidina Umar dengar kalimat ini. Kata Sayyidina Umar, dak kata caciannya, dak kata ejekannya. Aku melihat syair itu isunya pujian, bukan cacian. Katanya, "Ida, ini nyaci, bukan puji. Ini cacian, bukan pujian." Akhirnya Sayyidina Umar pun untuk memastikan apakah benar isi syair ini yang menurut pendengaran beliau sekali liwat pujian, tahu-tahu ternyata tujuannya untuk mencaci dan menjelekkan. Beliau panggil ahlinya. Siapa yang beliau panggil? Ubay bin Ka'ab? Dah, bukan ahlinya. Yang beliau panggil adalah Hasan bin Thabit, syairul Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang mumpuni dalam bidang syair. Kemudian ditanya kepada Sayyidina Umar, benar tak syair yang dilaporkan ini isinya cacian dan makian? Yang mana syairnya? Dibacakanlah. Oh, ini bukan nyaci, ngencing ini. Lebih bahaya dari nyaci. Padahal kalau kita tengok teksnya itu secara zahir pujian. Sama macam gitu nah. Kita nggak sudah pintar, dia alang pintar kau ini. Tersinggung tak gitu? Lebih tersinggung daripada kalau ngomong kau ini tak pintar. Nah, memang nian. Tapi lebih tersinggung kalau dia ngomong kau ini pintar nian. Alang kebelagak kau ini, oi. Padahal dia tak belagak. Ai, uyo kau ini. Kan lebih nyakitkan itu. Niatnya itu nyaci, merendahkan, tapi pakai kalimat pujian yang tak pantas. Jadi demikian. Di sini yang ingin kita garis apa? Sayyidina Umar nanyanya kepada siapa? Ahli. Padahal beliau itu punya kemampuan dalam bahasa. Tapi untuk urusan-urusan seperti ini, beliau tetap bertanya kepada ahlinya. Jadi laki-laki ini saat bertemu dengan ahlinya, dapat jawaban yang dia inginkan, bahwa Allah Ta'ala tidak akan menutup pintu taubat darimu. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ketika ditanya kemudian dia tak tahu jawabannya, lalu dia mengatakan Allahu a'lam, maka sungguh dia telah memberi jawaban yang paling tepat. Cara tak tahu, jawablah Allahu a'lam. Jadi janganlah kita ini merasa gengsi untuk menjawab tidak tahu atas pertanyaan yang memang kita tak tahu jawabannya. Jangan gengsi. Jangan sampai kita harus menanggung dosa wong karena jawaban kita yang ngawur dan asal-asalan. Boleh tak main ini? Oh boleh. Padahal tak boleh. Gawe kerja oleh itu. Kita yang nanggung dosa tersebut. Atas fatwa kita yang mengatakan boleh. Makanya hati-hati dalam menjawab persoalan yang tak kita tahu jawabannya. Jadi Al-Imam Sya'bi itu seorang muhaddis. Beliau seorang alim. Beliau seorang faqih. Bahkan gelarnya itu faqihul Iraq. Ahli fikih di tanah Irak. Ahli fikih di negeri Irak. Saat beliau ditanya sebuah masalah yang beliau tak tahu jawabannya,
Beliau menjawab, Allahu a'lam. Allah yang tahu dan aku tak tahu. Kemudian yang bertanya ini memberi tanggapan, tak malu kau ngomong tak tahu jawabannya, padahal kau bergelar ahli fikih di negeri Iraq. Tak malu kau nyawab pertanyaan dengan jawaban tak tahu, sementara kau tu bergelar faqihul Iraq. Kata beliau, apa nak malu? Malaikat tidak malu ngaku tak tahu. Saat Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada malaikat bahwa ia akan menciptakan Adam, akhirnya malaikat protes awalnya. Akhirnya Allah taala mengatakan, ini a'lam ma la ta'lamun. Akhirnya malaikat mengatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat tak malu ngaku tak tahu. Ngapu aku sebagai manusia nak malu? Ada orang datang dari Irak ke Madinah, ngawak banyak pertanyaan titipan untuk ditanyakan kepada Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imam yang bergelar, imam yang pernah ada ungkapan la yukti wa Malik fil Madinah. Tak boleh mengeluarkan fatwa sementara Malik ada di Madinah. Fatwa di kota Madinah ditolak selama ada Malik. Tak boleh mendahului fatwanya Imam Malik. Datang orang dari Irak, nyaho, ngawak pertanyaan, ada yang titipan, diajukan kepada Imam Malik, jauh dari Irak ke Madinah. Zaman dulu katik kereta cepat, mengas, capek, letih. Harapannya mudah-mudahan pertanyaan ini dapat jawaban kalau. Jadi gawa ke Irak, gawa ilmu. Sampai sana dikawisi Imam Malik. Ini jawabannya, ini kosong, ini kosong, ini kosong, ini jawabannya. Banyak kosong. Banyak yang tak diberi tanggapan oleh Imam Malik. Dicek ni, kenapa banyak kosong ni? Ya aku dah tahu. Aku dah tahu jawabannya. Macam mana aku ngabarkan dengan penduduk Irak? Omong ibe Malik dah tahu sudah. Omong gabe Malik dah tahu. Itu aja kau repot. Selesai kan? Selesai. Karena memang tak tahu, tidak berani beliau macam-macam. Saking luar biasanya mereka itu dalam menjaga adab, dalam menyampaikan ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pelajaran ketiga yang bisa kita ambil lagi hadis ini. Hati-hati, jangan sampai kita punya keyakinan bahwa dosa yang kita buat sebesar apapun itu melebihi besarnya rahmat Allah. Hati-hati, jangan sampai kita punya keyakinan bahwa dosa yang kita buat sebesar apapun itu melebihi besarnya rahmat Allah. Sungguh setan itu tidak menginginkan dari kita yang berdosa ini kecuali cara berfikir seperti itu terhadap dosa yang kita buat. Itu setan katanya. Setan akan membesei kebenak dan pikiran kita bahwa dosa kau itu terlalu besar sehingga kesempatan kau untuk taubat itu tidak bisa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Jadi setan itu ingin membuat dosa itu seakan besar nian dalam benak dan pikiran kita sehingga bisa mengalahkan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah itu jauh lebih luas, jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang kita perbuat. Jadi hendaklah kita selalu yakin bahwa rahmat Allah itu tak bisa diungguli oleh dosa manusia sebesar apapun. Jadi jangan sampai kita yang malah menjadi wong itu berpikiran bahwa dosa dia terlalu besar dan rahmat Allah itu tidak cukup untuk mengampuni dosa-dosanya. Jangan. Sebab kalau orang yang ada seperti ini satu misi dengan setan, katik beda dia dengan setan. Muat orang putus asa dari rahmat Allah. Laki-laki ibadah tadi satu misi dengan setan. Ngapa? Dia katakan kau tak bisa taubat lagi. Besar ego dosa kau tu. Kenapa weh? Namun jangan juga kita terpedaya oleh besarnya rahmat Allah. Jangan karena kita yakin rahmat Allah itu luas, tak bisa dikalahkan oleh dosa kita, jadi kita sebebas-bebasnya buat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Takutnya lagi ladas-ladas buat dosa, berharap taubat. Kalau tahu rahmat Allah itu maha luas, mati sebelum taubat dan dia bakal sengsara. Jadi demikian. Dia adalah laki-laki ini. Dia membunuh 99 nyawa. Kemudian memutuskan taubat. Setelah banyaknya yang dia bunuh, baru nak taubat. Cuba waktu manusia atau 2 atau 3, belum banyak yang mati. Inilah 99. Baru nak memutuskan taubat. Alangkah jauhnya perjalanan kau tu sudah. Nak balik kau. Kalau tersasar.
Kalau tak sampai, tapi tadi keinginan yang kuat, ketulusan hati, itu tak bisa menghalangi dia. Tapi akhirnya apa? Balik lagi dia, buat dosa lagi. Setelah 99 nak tobat, tahu-tahu buat dosa lagi, bunuh orang lagi. Bahkan dia itu bunuh orang dengan alasan-alasan yang sepele, dengan sebab-sebab yang simple. Kalau tak senang dengan fatwa yang tadi, lajak dia. Kalau fatwa orang yang ahli ibadah tadi tak memuaskan dia, bunuh dia. Alangkah murahnya harganya hawa itu. Cuma gara-gara fatwa yang tidak menyenangkan, dihabisi. Padahal dosa membunuh itu di bawah dosa menyekutukan Allah. Besar. Dalam agama kita pun ancamannya itu, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh seorang mukmin sengaja, maka balasannya jahannam. Khalidan, kekal. Kata ulama maksud kekal di sini adalah lama dia bakal dilaku, sehingga saking lamanya becak orang yang kekal. Khalidan fiha wa ghadiballahu alaih. Allah murka sama dia. Lah masuk neraka. Allah murkai wala anahu. Allah laknat pula. Wa a'adalahu azaban azimah. Dan Allah siapkan bagi dia azab yang sangat berat. Azab azimah. Itu dosa membunuh. Sikok nyawa. Mak mana 99. Mak mana 100. Terlalu besar dosa itu. Tapi itu tadi, sebesar apapun dosa, tak ada yang bisa menghalangi dia dari taubat dan rahmat Allah. Kalau kita berkaca, sahabat-sahabat Nabi sebelum menjadi para pembela Nabi, siapa mereka dulu? Sayyidina Umar, yang katanya pernah keluar ingin membunuh Nabi, akhirnya jadi pecinta setia Nabi SAW. Khalid bin Walid, yang dulu punya andil atas kekalahan telak kaum muslimin di Uhud, akhirnya menjadi penakluk dan panglima perang terbaik yang dimiliki oleh Islam. Ikrimah bin Abi Jahal, itu dia pernah dihalalkan darahnya oleh Nabi. Bunuh nama-nama berikut, walaupun mereka bergantung di tirai Ka'bah. Jadi dihalalkan darahnya. Termasuk salah satu nama Ikrimah. Berlari dia, nak menyelamatkan diri supaya tak dihabisi. Tapi akhirnya dapat pengampunan dari Nabi. Masuk Islam dia. Akhirnya dia menjadi pembela Islam. Dan termasuk panglima perang terbaik yang dimiliki oleh Islam juga. Itu masa lalu. Tapi yang dilihat itu bagaimana mereka di kemudian hari. Masa lalu mereka hilang. Tak disebut lagi. Kecuali untuk diambil pelajaran. Tapi yang disebut-sebut dan diangkat-angkat apa? Perjuangan mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia punya masa lalu. Tapi jangan pernah kita menjelek-jelekkan mereka karena masa lalu yang buruk. Tengok dia yang sekarang seperti apa. Jadi demikian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang keempat. Jangan pernah kita berdiri antara seorang hamba dengan Allah. Dengan memposisikan diri sebagai orang yang mengatur siapa yang boleh datang sama Allah, siapa yang tak boleh. Siapa kita? Siapa kita yang menentukan bolehnya orang itu datang sama Allah untuk taubat dan tidak bolehnya mereka datang sama Allah untuk taubat? Siapa? Oh ini maksud aku ni. Oh dia ni tak cocok masuk surga ke cak kau ni. Mabuk terus. Nganja. Nyabu. Bandar pula. Orang cak kau ni mati neraka tu lah. Senang nian. Senang nian. Bangga nian dia. Malah dia kesel. Kalau orang cak ini taubat. Nyesek nian. Oi, apa taubat pula dia ni. Nyesek dia. Tak rela dia. Orang cak ini yang banyak masih ni taubat, tak rela dia. Pengen jadi ni mati cak itu lah nah. Yang masuk neraka tak rasa. Siapa gitu? Tenang. Surga itu tak bakal sempit. Walaupun seluruh manusia di bumi masuk surga kalau. Arduhas samawat. Luas itu seluas langit. Bumi kita ni kecil. Manusianya banyak, tapi masih banyak lahan-lahan kosong. Apa lagi surga? Jangan takut tak dapat tempat di surga tu. Sehingga kita membatasi siapa yang boleh masuk, siapa yang tak boleh. Si Fulan boleh. Apa? Masih mamang aku. Si Fulan tak boleh, musuh aku. Siapa gitu? Bahkan Nabi SAW
Pernah nangis. Karena juga ada pendeta yang ahli ibadat, patuh nian. Dia dalam menjalankan agama dia yang tidak diterima oleh Allah selain Islam. Nangis Nabi. Kemudian beliau berkata, amilatun nasiba tasla naron hamiyah. Dia beramal, dia capek mengabdi kepada Tuhan yang dia yakini, tapi pada akhirnya dia masuk neraka. Kesian. Dia ni buang baik. Tapi tadi kesalahan dia itu kesalahan tidak diampuni. Sesat meyakini Tuhan selain Allah. Nabi SAW pernah mengunjungi seorang Yahudi yang sakit, yang sudah sekarat. Lalu Nabi tawari dia untuk masuk Islam supaya selamat. Tidak Nabi talakkan. Dia ni Yahudi sepanjang hidup. Biarlah mati Yahudi, biar masuk neraka. Tidak. Ini momen untuk menyelamatkan dia supaya masuk surga. Momen untuk menyelamatkan dia masuk surga. Nabi tanya, aslim, masuk Islam kata Nabi. Dia ngawas bapaknya. Kata bapaknya, ati Abul Qasim. Patuhi perintah Abul Qasim, Rasulullah SAW. Akhirnya dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Keluar Nabi dari rumah itu, kemudian dia berterima kasih dengan sama Allah. Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Itu misi kenabian, menyelamatkan manusia dari neraka. Bukan malah senang dengan kemaksiatan orang karena itu bisa menyebabkan dia masuk neraka. Setan itu. Innahu yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu ngajak pengikut-pengikutnya agar masuk dalam kelompok orang-orang yang menghuni neraka. Tanamkan dalam diri kita ni sifat rahmat. Kita benci maksiat, tapi kita kasihan dengan pelakunya. Sebab kalau dia tak taubat, dia masuk neraka. Perhatikan orang yang maksiat itu seperti kita memperhatikan anak kita yang kita khawatir dia celaka. Sehingga dalam hati kecil kita ni ada perasaan, ya Allah bimbing dia, ya Allah biar dia selamat. Nah perasaan seperti ini susah. Dan hati seperti inilah yang dimiliki oleh Nabi SAW. Dan orang-orang yang tulus mengikuti Nabi SAW. Berharap untuk selamat kalau. Kalaupun ada ahli maksiat, dia minta, ya Allah ampunilah dia kalau baca. Kalau baca, Nabi itu saking sayangnya sama umat. Orang munafik yang Allah Ta'ala sudah vonis masuk neraka, bahkan di jurang terdalamnya, Nabi tetap pengen agar mereka itu selamat. Padahal dampak buruk yang ditimbulkan oleh munafik itu lebih dahsyat daripada orang kafir. Berapa banyak dan berapa kali mereka menjelek-jelekkan Nabi dari belakang. Tapi saking Nabi pengen mereka selamat, Nabi solatkan jenazahnya. Sebelum akhirnya Allah larang. Saking Nabi pengen mereka itu diampuni dosanya, Nabi beristighfar. Akhirnya Allah larang, istaghfir lahu aw la tastaghfir lahu. Pengen selamat dengan orang yang jahat sama beliau. Jadi demikian, jangan menjadi penghalang seorang itu untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, ma'asyiral hadirin, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa mati itu datangnya tiba-tiba. Mati itu datang tiba-tiba. Laki-laki ini tidak pernah ngira perjalanan dia menuju tempat pertaubatannya itu ternyata tidak sampai. Dia harus mati di tengah perjalanan. Wa ala kulli hal, karena Allah Ta'ala melihat ketulusan niat dia yang pengen berubah, pengen taubat dengan segala dosa besar yang dia gawekan, Allah jadikan sebab untuk bisa dia diampuni. Jadi didekatkan bumi tadi supaya dia diterima taubat. Apa yang membuat dia itu bisa selamat? Ketulusan niat di hati. Jadi kalau kita punya niat yang tulus, niat baik, Allah bantu kita untuk bisa mewujudkan niat tersebut. Kita ini sudah berada di 10 terakhir dari 10 kedua kan, ausat. Ini hari terakhir, hari 20. Malam ini kita sudah likuran, malam ganjil, malam yang sudah berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Karena ada kemungkinan di malam-malam ke depan ini Lailatul Qadar. Jadi siapa yang akan beruntung mendapatkan Lailatul Qadar? Wong yang punya niat tulus, tekad kuat untuk mendapatkannya. Kalau kita belum terbayang untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dah tidur belah malam-malam terakhir ini. Tidur belah. Tapi kalau kita bertekad dan punya keinginan kuat nak dapatkan Lailatul Qadar, dan Allah tahu ketulusan hati kita, Allah bantu kita untuk melakukan amal-amal yang dengannya kita bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Kalau belum berniat, niatlah dari sekarang. Kalau belum punya tekad, tekadlah dari sekarang. Lailatul Umur kata ulama ini. Ini malam yang setara seumur hidup.
Kalau kita bersedekah pada malam itu setara 83 tahun 4 bulan. Kalau kita sholat malam pada malam Lailatul Qadar setara 83 tahun 4 bulan. Itu sudah cukup untuk mengimbangi dosa kita seumur hidup. Kalau kita mau memahami kemuliaan malam tersebut. Rugi wong yang menyia-nyiakan kesempatan demi kesempatan yang Allah beri. Ini kesempatan depan mata. Kematian tak tahu gitu kan, seperti yang tadi kita jelaskan. Jadi ambil kesempatan. Jangan lewatkan. Tarawih tetap kerjakan. Jangan karena akhir-akhir kendu. Karena sibuk dengan hal-hal yang berhubungan dengan lebaran. Akhirnya ditinggalkan galuh. Tarawih mulai bolong. Salat subuh jamaahnya tinggal. Rugilah. Padahal dari awal kita ngencengkan perjalanan kita, langkah kita di akhir kita ngendukan. Melambat. Memelankan perjalanan. Ini wong yang nak beruntung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala catatkan kita termasuk orang-orang yang faizin. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah tak haramkan kita dari kemuliaan Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa'alam. Wa